Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya tentang eh, sumber pendanaan dan manajemen keuangan. Apa saja sih sumber pendanaan dan manajemen keuangan itu? Di sini kita akan mempresentasikan apa saja di situ. Yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan yaitu sebuah modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Mulai dari bisnis yang kecil maupun besar membutuhkan modal untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi, seberapa modal tersebut itu berlaku juga di dalam sebuah bisnis. Entah itu bisnis kecil maupun besar, itu sangat berpengaruh. Jika memang bisnis tanpa modal mungkin itu mustahil juga, karena sedikit banyaknya bisnis itu melakukan dengan adanya modal tersebut agar bisa berjalan dengan sebagaimana semestinya. Yang kedua, sumber pendanaan itu ada dua macam. Ya, dua macam, dari sumber pendanaan internal maupun sumber pendanaan secara eksternal. Nah, sumber pendanaan internal ini yaitu dana yang berasal dari sumber internal adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan seperti laba, ditahan atau retain earning, dan penyusutan atau bisa disebut depreciation. Dan yang selanjutnya, sumber pendanaan secara eksternal yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Dana berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Dana atau modal yang berasal dari para kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari kreditur tersebut disebut modal dengan menggunakan modal asing. Disebut juga pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang, atau bisa disebut debt financing. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan dibagi atau dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Apa itu sumber dana jangka pendek? Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Jadi jangkanya kurang dari 1 tahun termasuk dalam jangka sumber dana jangka pendek. Selanjutnya, sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jadi rentangnya dari 1 sampai 5 tahun. Selanjutnya, sumber dana jangka panjang merupakan pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Berarti rentangnya dari 5 tahun sampai selebihnya, termasuk dalam sumber dana jangka panjang. Next, perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, laba yang diperoleh mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan dana, pihak manajemen cenderung memilih untuk meminjam daripada harus menunggu perusahaan memiliki cukup dana. Kemudian, sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka panjang. Sumber dana jangka pendek yaitu meliputi kredit dagang dan dana pinjaman di bank, di mana kredit dagang disebut juga dengan utang dagang.
Utang dagang merupakan pinjaman tanpa perjanjian, yaitu pembeli melakukan pembelian barang dagangan dengan persyaratan jangka waktu pelunasannya berjangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian dana pinjaman bank yaitu merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang juga sering dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber dana jangka pendek, di mana perusahaan meminjam dana di bank untuk dapat menjalankan usahanya supaya dapat berjalan dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis sumber dana dari bank dan non-bank. Yang pertama, ada kredit usaha kecil menengah. Kredit ini diberikan sesuai dengan jenis usaha. Bank pemerintah sesuai dengan program yang membantu usaha kecil dan menengah atau UKM biasanya memberikan suku bunga yang rendah. Yang kedua, tanpa anggunan. Kredit perorangan yang tidak menggunakan anggunan sebagai sumber jaminan untuk keperluan modal. Umumnya kredit yang diberikan sekitar 5 juta sampai dengan 150 juta dengan jangka waktu yang beragam. Namun, jenis pinjaman ini bunganya sangat tinggi. Yang ketiga, leasing merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan berupa pembelian aset bergerak, perusahaan seperti kendaraan bermotor dan peralatan. Yang keempat, ada kredit pasar uang. Contoh kredit pasar uang adalah surat berharga atau CP. Yang kelima, ada letter of credit, merupakan janji tertulis dari bank bagi pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju penjual bila sejumlah kondisi telah terpenuhi. Yang keenam, ada factoring, merupakan menjual piutang perusahaan kepada perusahaan faktor, perusahaan pembeli piutang yang biasanya adalah lembaga keuangan. Jenis sumber dana jangka menengah. Yang pertama, ada term loan, adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu. Misalnya setiap bulan, virtual atau setiap tahun. Yang kedua, ada equipment loan, adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Pinjaman biasanya menggunakan beban lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut dan selisih antara harga peralatan. Yang ketiga, ada leasing atau sewa guna usaha. Leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aset atau pihak yang menyewakan aset menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama periode tertentu. Jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama, ada hipotek. Hipotek merupakan pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap yang memerlukan pembayaran secara berkala. Hipotek dapat diterbitkan untuk mendanai pembelian aset tetap, pembelian pabrik atau peralatan-peralatan pabrik. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam uang yang menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang panjang. Suatu perjanjian tertulis yang dinamakan indentur menjelaskan ciri-ciri obligasi yang diterbitkan, misalnya tanggal pembayaran, harga penebusan, bila penerbit memutuskan menebus kembali. Manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 1. Dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai perusahaan. 2. Secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor
risiko. 3. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. 4. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekan pada aliran kas daripada laba bersih dan pengertian akuntansi. 5. Tidak mengabaikan social objectives dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Fungsi manajemen keuangan. 1. Keputusan investasi, investment decision. 2. Keputusan pendanaan, financing decision. 3. Keputusan pengelolaan aset, asset management decision. 4. Asset management decision. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tugas pokok manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan meliputi yang pertama, keputusan tentang investasi. Yang kedua, pembiayaan kegiatan usaha. Yang ketiga, pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, manajer keuangan bisa merencanakan untuk memaksimumkan nilai dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan tersebut, ada 7 prinsip memanajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi atau konsidensi. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, transparansi atau transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup atau integrity. Yang kelima, integritas atau integrity. Yang keenam, pengelolaan atau stewardship. Yang ketujuh, standar akuntansi atau accounting standard. Jadi, kesimpulannya, sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sumber dana jangka pendek. Yang kedua, sumber dana jangka menengah. Dan yang ketiga, sumber dana jangka panjang. Dari sumber dana tersebut dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, jenis sumber dana jangka pendek itu meliputi kredit dagang dan dana pinjam bank. Yang sumber dana jangka menengah itu meliputi term loan, equipment loan, atau leasing. Dan yang ketiga, sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek atau obligasi. Dan manajemen keuangan bisa disimpulkan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, atau pengendalian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau suatu perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Bila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.